Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama sebagai landasan kita untuk beraktivitas hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi perenungan yang membuat kita mengerti akan kebenaran yang sejati. Biarlah Roh Kudus menolong kita dan menuntun kita, memberikan pemahaman, bahkan pengertian dalam pemikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini, bahkan menikmati hari ini. Itu semua karena Engkau ya Bapa. Biarlah pagi hari ini hidup kami terus mengalami pertolongan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang kami dengar, melalui perkataan Tuhan yang menguatkan dan membimbing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Diperhatikan di tengah keramaian. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Lukas 8 ayat yang ke-45. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak Engkau." Ya Bapak Ibu Saudara, dalam kerumunan besar ada satu perempuan sakit yang menjamah Yesus dengan iman. Kemudian ia tidak melihat masa, ia tidak melihat orang-orang tersebut. Ia melihat pribadi. Ia tahu ada satu jiwa yang berharga dan percaya. Ada satu jiwa yang sangat berharap dan beriman kepadanya. Perempuan itu sudah menderita 12 tahun lamanya. Ia ditolak secara sosial, ia ditolak secara religius. Tetapi kasih Tuhan menembus stigma itu. Yesus memanggilnya. Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus berkata, "Anakku," panggilan yang lembut dan penuh pemulihan. Ia tidak hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan sosial. Tuhan yang sama masih melihatmu hari ini. Ia tidak melewatkan air matamu, meski dunia tidak peduli. Ia tahu saat kamu menjamahnya dalam doamu, dari tempat pembaringanmu, dari dalam lubuk hatimu, engkau berharap dan memohon kepadanya. Tuhan yang sama masih melihatmu hari ini. Ia tidak melewatkan air matamu, meski dunia tidak peduli. Ia tahu saat engkau menjamahnya. Ia tahu saat engkau benar-benar berharap kepadanya. Ini membuktikan bahwa iman pribadi tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Meskipun tidak terdengar di telinga manusia lain, dalam ribuan suara Tuhan mendengar satu hati yang berseru dengan bersungguh-sungguh kepadanya. Dalam keramaian, ia mencari pribadi yang datang dengan iman. Tak peduli seberapa tersembunyinya rasa sakit atau sepi yang kau alami, Tuhan tetap memperdulikan engkau. Bahkan satu sentuhan iman kepadanya mampu menggerakkan belas kasihan yang daripada Tuhan untuk engkau. Tuhan adalah pribadi yang tahu dan menyapa dengan kasih yang personal. Secara pribadi, ia menyadari dan memahami, bahkan mengerti keadaanmu ketika engkau menjamah kehidupan Tuhan dengan iman. Percaya bahwa Tuhan mengenal namamu, bukan hanya kebutuhan. Jangan pernah takut untuk datang kepadanya, meskipun orang lain merasa lebih rohani atau lebih layak daripada engkau. Jadilah seperti Yesus, peka terhadap satu jiwa, bukan hanya keramaian. Mari kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, kami percaya bahwa kami tetap diperhatikan oleh Engkau. Mungkin saat ini kami sedang mengalami begitu banyak masalah, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, permasalahan keluarga yang begitu rumit, hubungan dalam pekerjaan yang tidak baik, bahkan pekerjaan yang sulit. Tetapi kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau tetap melihat kami, dan Engkau tetap
mempunyai belas kasihan terhadap kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa iman kami telah menyentuh hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.